Menelaah puisi bertema COVID-19 bersama saya Nur Faidatul Hasanah dengan NIM 19015110510 pada program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Pendahuluan. Puisi merupakan karya sastra hasil dari ungkapan pikiran, perasaan, mengandung makna, dan memiliki bahasa yang indah. Puisi juga memiliki bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Dalam masa pandemi COVID-19, penciptaan puisi untuk sebagian orang dapat mengurangi stres akibat larangan keluar rumah untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, saat ini saya akan membahas mengenai analisis dua puisi yang bertema COVID-19. Puisi pertama yang akan saya bahas merupakan karya dari seseorang bernama Salami dengan judul Untuk Corona Tanpa Mengeluh. Untuk Corona Tanpa Mengeluh, karya Salami. Satu demi satu harapan itu mulai runtuh. Benih frustasi mulai tumbuh. Diri yang terbelenggu mulai jenuh. Lelah mulai merayap dalam tubuh. Letih kekuatan mulai rapuh. Ketika kabar itu makin riuh. Ketika korban, petugas makin banyak yang jatuh. Ketika jasad-jasad itu tak dapat kami sentuh. Keranda terusung senyap, hanya pilu menatap jauh. Bening air mata pun berderai luluh. Kepadamu ya Rob, dalam simpuh. Jiwa raga kami pasrah seluruh. Sampan tetap kami kayuh, luas laut kami tempuh. Kuatkan kami menghadapi wabah ini tanpa mengeluh. Amin. Puisi berjudul Untuk Corona Tanpa Mengeluh, karya Salami ini bertema tentang COVID-19, pandemi virus yang hingga saat ini sedang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemi yang membuat banyak orang kesusahan, kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, hingga ditutupnya tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Pilihan diksi yang digunakan dalam puisi ini menunjukkan suatu keadaan saat terjadinya wabah penyakit. Kata-kata yang digunakan oleh pengarang seperti lelah, korban, air mata, jiwa raga, dan wabah. Hal ini cukup menggambarkan betapa sulitnya keadaan pada saat itu. Terdapat pilihan diksi jasad-jasad juga menunjukkan betapa banyak korban yang telah meninggal akibat pandemi COVID-19 ini. Citraan atau imaji yang terdapat di dalam puisi ini dominan menggunakan citraan perasaan dan penglihatan. Terbukti pada kata harapan, frustasi, terbelenggu, dan jenuh menimbulkan citraan perasaan. Sedangkan pada kata jasad-jasad, keranda, air mata, jiwa raga, menimbulkan citraan penglihatan. Gaya bahasa atau majas yang digunakan oleh penyair pada puisi tersebut ditemukan majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan kenyataan yang sebenarnya. Seperti pada bait berikut. Satu demi satu harapan itu mulai runtuh. Benih frustasi mulai tumbuh. Bening air mata pun berderai luluh. Ketika kabar itu makin riuh, letih kekuatan mulai rapuh. Amanat yang terdapat dalam penggalan puisi di atas ialah ketidakberdayaan sebagai manusia dalam menghadapi musibah pandemi virus COVID-19, serta kepasrahan kepada Sang Pencipta manusia. Terselip pesan yang ingin disampaikan oleh penyair, yaitu dalam keadaan susah dan terbelenggu pun, kita tetap harus berusaha dan memohon doa kepada Sang Pencipta, ya Rob, serta yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Pada puisi kedua yang akan saya bahas ialah puisi berjudul Merindui Langit.
karya Daing Zahira. Puisi ini diciptakan pada tanggal 21 Maret 2020, bertepatan dengan dedikasi khas Hari Puisi dan COVID-19. Puisi ini diunggah oleh sang penyair melalui akun Twitter miliknya. Merindui Langit, karya Daing Zahira. Tahun ini, Tuhan menyuruh kita umat manusia merindui langit. Tahun ini, bumi menuntut kesunyian, melihat kedegilan langit perlahan-lahan memanas. Alam merayu pada langit agar suhunya berkurangan. Barangkali kasihan pada tetamu bumi. Kota-kota agung kini lebih sepi dan dirindukan. Tahun ini, buat kita mengenal arti budi. Cuma akur 14 hari. Tahun ini, teguran Tuhan sedikit garang. Barangkali manusia alpa terhadapnya dan alam. Perjuangan antara mati atau diri. Alangkah besar amanat Tuhan. Menuju di barisan pertama bagi setiap pertempuran yang tidak berpihak. Cuma akur 14 hari. Kalian di bawah lindungan Tuhan. Pohon kayan dan langit mendoakan. Marhen, dengarkan cuma 14 hari. Usah membiarkan parasit gairah mencari tuan perlindungan. Puisi tersebut bertema tentang pandemi COVID-19, tentang keadaan alam yang sedang tidak baik-baik saja. Melalui puisi ini, penyair memberikan makna bahwa kita harus lebih mengingat Tuhan, karena tanda alam yang diberikan, yaitu pandemi COVID-19, mengharuskan seseorang untuk melakukan isolasi mandiri demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Dikatakan 14 hari, ialah lama waktu kita untuk penyembuhan jika telah terpapar virus ini. Tidak boleh keluar, tidak dapat berinteraksi dengan orang lain, bahkan dikurung untuk isolasi. Pemilihan diksi yang digunakan dalam puisi ini sangat indah. Terdapat diksi kedegilan langit perlahan-lahan memanas. Kedegilan sendiri memiliki arti sikap keras kepala yang diambil dari bahasa Melayu. Pemilihan diksi menggambarkan bahwa keadaan bumi yang mulai sunyi merupakan teguran dari Tuhan. Citraan atau imaji yang terdapat dalam puisi berjudul Merindui Langit karya Daing Zahira ini menggunakan citraan pendengaran. Dibuktikan dengan kata kesunyian, sepi, dan dengarkan. Terdapat pula citraan penglihatan. Dibuktikan dengan kata melihat kedegilan langit, dan citraan perasaan yang dibuktikan pada kata merindui. Gaya bahasa atau majas yang ditemukan pada puisi di atas yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Ditemukan pada kata berikut: merindui langit, bumi menuntut kesunyian, alam merayu pada langit, pohon kayan dan langit mendoakan. Terdapat pula majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan kenyataan yang sebenarnya, seperti pada bait berikut. Teguran Tuhan sedikit garang. Amanat. Dalam penggalan puisi di atas menggambarkan kesedihan seorang penyair mengenai teguran Tuhan, seperti wabah virus COVID-19, bencana alam, dan lain-lain. Penyair mengingatkan agar kita senantiasa berdoa dan selalu ingat kepada Sang Pencipta. Bahkan pohon sebagai tumbuhan pun ikut berdoa kepadanya. Kesimpulannya, di tengah pandemi COVID-19 ini, puisi dapat menghilangkan stres untuk sebagian orang. Penulisan sebuah puisi dapat menjadi wadah penuangan pikiran serta perasaan yang ada pada seorang penyair. Puisi pertama berjudul Untuk Corona Tanpa Mengeluh, karya Salami ini menceritakan betapa kacau dan susahnya kehidupan pada saat pandemi COVID-19. Terdapat banyak korban kehilangan nyawanya.
Pada puisi kedua berjudul Merindui Langit, karya Daeng Zahira ini mengingatkan pembaca untuk selalu mengingat Tuhan, karena teguran yang telah Tuhan berikan kepada alam sudah sangat garang. Bahkan pohon dan langit pun ikut berdoa demi kebaikan dunia. Sebagai penutup atas apa yang telah saya sampaikan dalam video kali ini, jika ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Pergi ke Jogja beli dupa. Jangan lupa tekan like-nya ya. Terima kasih.